Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Setiap individu tidak sama. Perbedaan individu ini menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di kalangan peserta didik, sehingga memunculkan perbedaan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran di kelas, yang sering disebut sebagai kesulitan belajar. Ada banyak faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Salah satunya penyebab kesulitan belajar siswa adalah inteligensi yang rendah dan terbatas. Penyebab kesulitan belajar tersebut digolongkan ke dalam faktor A. Intelektual, B. Kondisi fisik dan kesehatan, C. Sosial, atau D. Keluarga. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Faktor intelektual. Kita lihat pembahasannya. Penyebab kesulitan belajar antara lain, yang pertama faktor intelektual, yaitu berasal dari inteligensi yang rendah dan terbatas. Kemudian yang kedua faktor kondisi fisik dan kesehatan, yaitu termasuk kondisi kelainan seperti kurangnya gizi pada ibu hamil, bayi, anak, atau kerusakan susunan dan fungsi otak, dan penyakit persalinan. Kemudian yang ketiga, faktor sosial, seperti pengaruh teman bermain, pergaulan, dan lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir, faktor keluarga, seperti keadaan keluarga yang tidak baik dan kurangnya dukungan belajar dari orang tua. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Ada banyak jenis kesulitan atau gangguan belajar yang seringkali ditemui dalam perkembangan seorang peserta didik. Antara lain, peserta didik mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Kesulitan tersebut termasuk jenis kesulitan belajar titik-titik. A. Sosial emosional, B. Akademik, C. Simbolik, atau D. non-simbolik. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Kesulitan belajar jenis akademik. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, kesulitan belajar akademis atau akademik, yaitu siswa sekolah dasar sering dinamakan dengan kesulitan calistung, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian yang selanjutnya, kesulitan belajar karena gangguan simbolik, yaitu antara lain siswa itu mampu mendengar tetapi tidak mengerti apa yang didengar. Ia juga mampu mengaitkan objek yang terlihat namun mengalami gangguan pengamatan. Kemudian yang ketiga, gangguan non-simbolik, yaitu ketidakmampuan anak memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengenal kembali apa yang telah dipelajarinya pada pelajaran sebelumnya. Ketidakmampuan pengamatan akan menimbulkan gangguan keliru karena ia tidak mampu memanipulasi benda walaupun indera motoriknya normal. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Cara mengatasi kesulitan belajar seharusnya berdasarkan gejala yang teramati dan faktor penyebab kesulitan belajar. Jika kesulitan belajar itu timbul karena materi pelajaran bersifat abstrak, sehingga sulit dipahami siswa, upaya yang dilakukan guru antara lain adalah titik-titik. A. Mengatur tempat duduk siswa, B. Melaksanakan program remedial, C. Menggunakan alat peraga pelajaran dan media belajar yang tepat, atau D. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.
Ya, jawaban yang tepat adalah yang C, menggunakan alat peraga pelajaran dan media belajar yang tepat. Kita lihat pembahasannya. Cara mengatasi kesulitan belajar adalah penggunaan alat peraga pelajaran dan media belajar yang kiranya cukup membantu siswa yang mengalami kesulitan menerima materi pelajaran. Boleh jadi kesulitan belajar itu timbul karena materi pembelajaran atau materi pelajaran bersifat abstrak, sehingga siswa sulit memahami atau sulit dipahami oleh siswa. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Ketidakmampuan anak untuk memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajarinya. Kesulitan tersebut termasuk jenis kesulitan belajar titik-titik. A. Sosial emosional. B. Akademik. C. Simbolik. Atau D. Non-simbolik. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, non-simbolik. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, gangguan non-simbolik, yaitu ketidakmampuan anak memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengenal kembali apa yang telah dipelajarinya pada pelajaran sebelumnya. Ketidakmampuan pengamatan akan menimbulkan gangguan keliru karena ia tidak mampu memanipulasi benda walaupun indera motoriknya normal. Kemudian yang kedua, kesulitan belajar akademis atau akademik, yaitu siswa sekolah dasar sering kesulitan atau yang dinamakan kalistung. Jadi siswa kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian yang ketiga, kesulitan belajar anak karena gangguan simbolik. Antara lain, siswa itu mampu mendengar, tetapi tidak mengerti apa yang didengar. Ia juga mampu mengaitkan objek yang dilihat, namun mengalami gangguan pengamatan atau visual receptive. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah titik-titik. A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan. B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami. C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa. Atau D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Kita lihat pembahasannya. Kesulitan belajar merupakan hal yang lumrah dialami oleh peserta didik atau dialami oleh siswa. Sering ditemukan adanya siswa mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran di sekolah. Anak yang mengalami kesulitan belajar perlu mendapat bantuan dari guru. Peran guru sangat penting untuk memberikan motivasi ekstrinsik dan intrinsik agar anak mampu memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 6. Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman-teman daripada belajar. Ketika tes dibagikan, peserta didik mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Hal tersebut merupakan kesulitan belajar yang bersumber dari faktor A. Keluarga, B. Sosial, C. Kondisi fisik, atau D. Intelektual.
Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, dari faktor sosial. Kita lihat pembahasannya. Faktor eksternal dari kesulitan belajar meliputi yang pertama, lingkungan keluarga. Misalnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan kehidupan ekonomi keluarga. Kemudian lingkungan sosial atau masyarakat. Misalnya daerah kumuh dan teman sebaya atau teman sepermainan yang nakal. Kemudian yang ketiga, lingkungan sekolah. Misalnya kondisi sarana prasarana sekolah yang tidak memadai atau berkualitas rendah, serta letak sekolah yang dekat dengan pasar, sehingga terjadi kebisingan dan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri, B. Angket, C. Wawancara, atau D. Brainstorming. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Sosiometri. Kita lihat pembahasannya. Sosiometri merupakan alat yang tepat untuk mengumpulkan data mengenai hubungan sosial dan tingkah laku sosial peserta didik. Karena melalui sosiometri, kita memperoleh data tentang susunan hubungan antar individu, struktur hubungan antar individu, dan arah hubungan sosial. Sosiometri juga bermanfaat membantu siswa dalam menyelesaikan masalah penyesuaian diri dalam kelompok. Di setiap lingkungan pergaulan atau kelompok, selalu ada seorang atau pihak yang terkucilkan. Entah itu karena dia menarik diri dari pergaulan di kelompoknya, atau dia dikucilkan oleh teman-temannya. Untuk itu, dengan sosiometri, guru dapat melihat siswa-siswa yang terkucil di kelas tertentu. Teknik ini biasanya diterapkan oleh guru BK atau bimbingan konseling. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Melihat huruf atau angka dengan posisi yang berbeda dari yang tertulis, sehingga seringkali terbalik dalam menuliskannya kembali, merupakan ciri-ciri kesulitan belajar dan gejalanya titik-titik. A. Gangguan persepsi visual. B. Gangguan persepsi auditori. C. Gangguan belajar bahasa. Atau D. Gangguan perseptual motorik. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Gangguan persepsi visual. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, gangguan persepsi auditori, yaitu sulit membedakan bunyi, menangkap secara berbeda apa yang didengar. Kemudian, gangguan persepsi visual, yaitu melihat huruf atau angka dengan posisi yang berbeda dari yang tertulis, sehingga seringkali terbalik dalam menuliskannya kembali. Kemudian yang ketiga, gangguan belajar bahasa, yaitu sulit memahami atau menangkap apa yang dikatakan orang kepadanya. Kemudian yang keempat, gangguan perseptual motorik, yaitu kesulitan motorik halus, yaitu sulit mewarnai, menggunting, menempel, dan sebagainya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 9. Bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan.
B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bimbingan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Atau D. Mendugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Memberikan bimbingan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Kita lihat pembahasannya. Dengan adanya bimbingan belajar, diperoleh manfaat yang banyak dan baik bagi diri siswa maupun bagi konselor di sekolah. Untuk siswa adalah tersedianya suasana atau kondisi belajar yang nyaman dan efektif, serta yang paling penting adalah dapat meningkatkan motivasi prestasi siswa. Pengembangan program bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi siswa merupakan suatu program bimbingan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Permasalahan sosial emosional dalam belajar yang dialami peserta didik sangat beragam. Salah satunya adalah peserta didik cenderung pendiam, pasif, dan mudah tersinggung. Mereka tidak berani bertanya atau menjawab karena merasa tidak mampu dan cenderung kurang berani bergaul serta suka menyendiri. Permasalahan yang dialami peserta didik tersebut disebut A. Hiperaktif, B. Distractibility child, C. Poor self-concept, atau D. Impulsif. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Poor self-concept. Kita lihat pembahasannya. Permasalahan sosial emosional peserta didik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, impulsif, yaitu anak yang impulsif cepat sekali bereaksi terhadap sesuatu yang di sekitarnya, tetapi hal tersebut justru mencerminkan ketidakmampuannya. Kemudian poor self-concept, yaitu anak yang poor self-concept cenderung pendiam, pasif, dan mudah tersinggung. Kemudian distractibility child, yaitu anak distractibility sering kali mengalihkan perhatiannya ke berbagai objek lain di kelas. Kemudian yang terakhir, hiperaktif. Anak hiperaktif cenderung tidak bisa diam. Anak ini sulit untuk dikontrol karena ia melakukan aktivitas sesuai kemauannya sendiri. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang C.